Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin 3 pertanyaan jadi satu saja. Jadi saya mendapat arahan dan arahan ini akan kami kemukakan. Jadi pada bulan Ramadan kemarin ada satu ayat Al-Quran yang muncul terus sampai akhir Ramadan. Dari awal itu muncul terus. Surah Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir ya. Sampai Ustaz Zain juga Zoom meeting itu juga yang masih saya ingat. Itu muncul terus sampai akhir Ramadan. Terus saya pikir apa ini? Setelah saya amati terus menerus, saya ambil kesimpulan surah Al-Kahfi ayat terakhir itu adalah panduan kepribadian pejuang peradaban. Itu kesimpulan saya. Isinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, sungguh saya Muhammad adalah manusia persis seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya diberi wahyu bahwa Tuhanku adalah Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap ketemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam beribadah kepada Allah jangan mempersekutukan dengan siapapun. Ada 4 tuntunan. Yang pertama, Allah menggambarkan Muhammad sebagai bashar, Muhammad sebagai manusia biasa, bashar mislukum. Yang kedua, tuntunan membangun keyakinan, annama ilahukum ilahu wahid, bangun keyakinan. Yang ketiga, faman kana yarju liqa'a rabbih, tuntunan membangun visi hidup. Visi apa visi itu ya? Cita-cita. Cita-cita hidup adalah yarju liqa'a rabbih, tumbuhnya harapan, kerinduan untuk ketemu Tuhan. Ini cita-cita harus diupayakan agar tumbuh dan lalu dirawat. Nah, untuk bisa melaksanakan itu, ya, maka ada kerja yang harus dilakukan. Bahasa kita misi. Jadi misi kehidupan manusia hanya 2, amal soleh dan ibadah, khilafah dan ibadah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kemanusiaan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu kemanusiaannya sudah paripurna. Kalau kita dengar tadi pagi Ustaz Rahim menggambarkan mawaddah, rahmah, dengan bahasa Inggris apa aja lupa itu. Yang jelas intinya sebelum menjadi Rasul sudah seperti itu. Dari sisi kekayaan, beliau nikah dengan Khadijah yang kaya raya, sampai kepada tingkat Nabi Muhammad waktu itu menjadi tempat titipan barang berharga. Itu artinya kan amanah sekali. Kesejahteraan luar biasa, kemakmuran luar biasa. Dari sisi status sosial, dia mendapat gelar Al-Amin, orang yang hidupnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan mawaddah, bagaimana terjadinya cinta kasih, tidak terjadi pertumpahan darah. Dia melakukan antisipasi yang luar biasa ketika masa Hajar Aswad, di mana masing-masing suku nyaris bertikai. Jadi dari sisi kemanusiaan seperti itu. Lalu saya baca Al-Quran, ternyata kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan di dunia ketika tidak berdasarkan ilahul wahid itu berhala semua. Coba lihat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 25. Allah berfirman, Qul wa qala, Ibrahim berkata ya,
Innama takhottum min dunillahi awsanan, apapun yang menjadikan pegangan, pijakan selain Allah adalah berhala. Apa tujuan dari pemberhalaan itu? Mawaddata bainikum fil hayati dunya, agar terjadi cinta kasih, persaudaraan, kedamaian, kehormatan, keharmonisan di dunia. Summa yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, yakfuru ba'duhum ba'dan wa yal'anu ba'duhum ba'dan, saling mengingkari dan saling mengutuk, saling berkelahi, bahwa dan tempatnya semua di neraka. Masya Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak perlu jadi nabi, itu sebenarnya sudah sangat berada pada posisi yang sangat tinggi. Abu Lahab, Abu Sufyan, semua patuh semua. Dia al-amin. Tapi begitu an-nama ilahum ilah wahid, dapat wahyu, kita lihat bagaimana ketika Nabi mendapatkan wahyu yang tadinya memuji, menghormati, langsung memusuhi. Nah, yang ingin kami katakan, alhamdulillah kita kayaknya juga di situ. Almarhum Ustadz Amin Bahrul, aku pernah tanya sama beliau, pernah jadi pengusaha, karyawannya lebih 500 orang, artinya kan cukup kaya raya. Masuk sini sama-sama jadi miskin. Ibu Tika saya lihat betul, Ibu Tika bikin apa? Nasi ya, jual untuk santri putri ya. Insya Allah nasi bungkus kampai. Pak Wakil almarhum juga. Saya kira ilmunya kita belum ada yang tahu. Bisa lah bagaimana itu untuk memetakan lapangan, untuk lahan, rumah-rumah, mengatur itu semua dengan alatnya canggih dan kita semua tidak ada yang bisa pakai. Gajinya tinggi. Beliau dari Pertamina, ahli cari minyak, bergabung juga. Jadi kalau dari sisi basyarun, dari sisi kemanusiaan sudah sangat cukup. Tapi mereka semua tinggalkan karena kepingin hidup berada dalam satu keyakinan sama. Ilahum wahid, di bawah naungan tauhid. Ada, masih ingat kan almarhum Ustaz Pak Ali Kalam? Insya Allah dia sering ngobrol juga. Beliau itu gajinya berapa ya? Pangkatnya 4, golongan 4D apa ya? Pokoknya tinggi lah, namanya sekda. Tapi mungkin bapak-bapak tahu semua di mana beliau meninggal, di tempat tugas di dapurnya itu untuk kasih makan santri putra. Beliau menghembuskan nafas terakhir, tidak membawa apa-apa. Kenapa mereka tinggalkan semua itu? Untuk bergabung bersama-sama membangun sebuah peradaban, komunitas, jamaah yang berada di atas pijakan la ilaha illallah. Kalau Bashar gampang, jadi Bashar Nabi Muhammad sudah lakukan itu semua, tapi rela dimusuhi apa segala macam, yang penting tetap berada di bawah pijakan tauhid itu. Seperti itu. Itu yang sangat menangkan, mengharukan. Jadi kalau kita tidak melihat sejarah bapak-bapak senior kita, rasanya kok yo kufur iman. Ini semua ada karena mereka semua, karena keyakinan. Yang kedua, setelah keyakinan membangun visi. Visinya adalah yarju liqa rabbihi. Beda dengan basyariyah. Kalau basyariyah itu, kalau orang Jawa mengatakan begini, istilahnya rasa ngaji, rasa sholat, rasa berjuang, urip kising penting mangan warak nyandang rapet tuan. Hidup yang penting cukup sandang pangan papan, tidak perlu visi segala. Nah makanya orang yang tidak berusaha untuk menumbuhkan kerinduan ketemu dengan Allah, lalu dia menekuni dan menikmati keduniaan, itu langsung diancam neraka. Saya coba baca ayat Al-Quran surah Yunus ayat ke-7.
Allah berfirman begini, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguh orang yang tidak punya harapan kepingin ketemu saya, ketemu Allah. Waradau bil hayatid dunya, kenapa tidak mengharap ketemu Tuhan? Karena mereka puas dengan jabatan yang ada, puas dengan kekayaan yang ada, puas dengan istri, dengan anak, pokoknya puaslah dengan kehidupan dunia ini. Waradau bil hayatid dunya watma'annu biha, dia tumakninah. Tadi diterangkan oleh Pak Rahim, tumakninah itu apa itu? Tumakninah dengan keduniaan. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka melalaikan Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Tidak perlu Quran, tidak perlu hadis, sudah tenang aku dengan keduniaan yang ada. Orang yang seperti itu, ulaika ma'wakum, nah tempatnya adalah neraka, dimakan yasi. Insyaallah ya. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan, keyakinan kita bersama-sama hidup dalam sebuah jamaah yang berdasar la ilaha illallah, lalu membentuk sebuah kerangka visi yang sama-sama kepingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti untuk melakukan itu lakukan direalisasikan dalam tindakan operasional. Fal ya'mal amalan sholihan, amal soleh, yang kita berusaha untuk memberi manfaat sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, manfaat pada orang lain. Terus ibadah yang tidak musyrik. Nah, amal soleh dan ibadah yang kelihatan di permukaan disebut dengan peradaban. Peradaban wujudnya itu adalah hasil amal soleh dan dekatnya pada Allah. Itu gambaran peradaban. Tapi peradaban itu merupakan manifestasi dari iman dan visi tadi. Baik, barangkali ini bisa kami kemukakan. Mudah-mudahan ini merupakan arah Al-Quran, bukan saya. Terima kasih. Oke, satu.